Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, ada satu pertempuran yang menjadi titik balik kejayaan umat Islam. Sebuah perang yang tidak hanya mempertaruhkan nyawa, tapi juga akidah, keyakinan, dan masa depan dakwah. Inilah Perang Badar. Terjadi pada tahun kedua Hijriah, di sebuah lembah tandus bernama Badar. Pertempuran ini mempertemukan 313 pasukan Muslim yang sederhana, melawan lebih dari 1.000 pasukan Quraisy yang lengkap dengan perlengkapan dan senjata. Namun sejarah mencatat, kemenangan tidak selalu milik jumlah atau kekuatan. Kemenangan sejati datang dari keimanan, keteguhan, dan tawakal kepada Allah. Di video ini, kita akan membahas dengan tenang dan lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi di Perang Badar. Siapa saja tokoh pentingnya, bagaimana strategi Rasulullah, dan pelajaran besar apa yang bisa kita ambil hari ini. Mari simak hingga akhir. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Angin gurun berhembus kencang di padang Badar. Pasukan Muslim berbaris rapi, menatap ke depan dengan dada membusung dan hati bergetar. Di antara barisan itu, dua pemuda berdiri tegak. Mereka bukan laki-laki dewasa yang gagah, bukan pula pendekar berpengalaman. Mereka adalah dua remaja Ansyar, Muadz bin Amr bin Al-Jamuh dan Muawidz bin Afra. Usia mereka belum genap 15. Namun semangat mereka menyala lebih terang daripada matahari di atas kepala. Keduanya datang dari Madinah bersama pasukan kaum muslimin. Saat itu, Nabi tidak menolak partisipasi mereka. Mereka datang dengan satu tekad, membela Islam, meski nyawa taruhannya. Muadz adalah anak dari seorang tokoh Ansyar, Amr bin Al-Jamuh. Seorang lelaki yang awalnya sangat membenci Islam, namun akhirnya tunduk setelah melihat keteguhan anaknya. Muawidz bin Afra, saudara seayah, dikenal memiliki semangat luar biasa dan selalu ingin berada di barisan depan. Saat pasukan beristirahat, Muawidz mendekati Abdurrahman bin Auf, lalu berbisik, "Paman, tunjukkan padaku Abu Jahal. Aku mendengar dia mencaci maki Rasulullah. Demi Allah, jika aku melihatnya, aku akan bunuh dia atau aku mati karenanya." Abdurrahman terdiam sejenak, lalu menunjuk ke arah laki-laki gagah dengan tubuh tinggi dan baju perang yang megah. Itu dia, Abu Jahal, pemimpin Quraisy. Tanpa ragu, Muawidz memanggil Muadz, dan mereka berdua mulai mendekati sasaran. Tidak ada rasa gentar di wajah mereka. Hanya tekad yang menggebu. Bagi mereka, melawan Abu Jahal adalah kehormatan. Orang itu adalah simbol kesombongan Quraisy, penghina Nabi, penyiksa kaum muslimin di Makkah. Langkah mereka ringan namun pasti. Pedang tergenggam erat di tangan kecil mereka. Sementara orang-orang dewasa menyusun strategi dan bertempur dengan formasi, dua pemuda itu bergerak seperti bayangan, menanti momen yang tepat. Hari itu bukan hanya menjadi hari pertempuran. Bagi Muadz dan Muawidz, itu adalah hari pengabdian tertinggi, untuk Allah dan Rasul-Nya. Mereka tak ingin hanya berdiri menonton sejarah. Mereka ingin menulisnya dengan darah dan keberanian. Nabi melihat semangat mereka dan tidak menghalangi. Karena di medan jihad, Allah tidak melihat usia. Allah melihat keikhlasan, niat, dan pengorbanan. Muawidz menoleh pada Muadz dan berkata pelan, "Jika kita tidak kembali, sampaikan pada ibu bahwa kami mati dengan hati bahagia." Dan dengan langkah pasti, mereka pun menyusup ke tengah padang Badar, menunggu saat bertemu Abu Jahal. Perang Badar meletus. Teriakan takbir menggema dari sisi kaum muslimin, mengguncang jiwa pasukan Quraisy. Pedang beradu, tombak menancap, dan panah melesat di udara. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, dua pemuda Madinah melangkah pasti menuju target mereka, Abu Jahal. Muadz dan Muawidz tak menunggu perintah khusus. Hati mereka telah menetapkan satu nama, Abu Jahal. Sosok yang selama bertahun-tahun menghina Nabi, menganiaya kaum muslimin, dan menjadi simbol kesombongan Quraisy. Hari itu, mereka ingin menghapus aib itu dari muka bumi. Dari kejauhan, Abu Jahal terlihat memimpin pasukan dengan angkuh. Baju besinya berkilau di bawah terik matahari. Ia dikelilingi oleh penjaga, termasuk anaknya Ikrimah. Tak mudah mendekatinya, namun keberanian tak mengenal ragu. Muadz maju lebih dulu. Ia melesat ke arah Abu Jahal, menerobos penjagaan, dan dengan pedang kecilnya, ia menghantam betisang pemimpin Quraisy hingga putus sebelah. Darah memercik deras, jeritan terdengar, dan pasukan Quraisy langsung mengepung balik. Namun Muawidz tak tinggal diam.
Ia menyusul dan menebas dari sisi lain, menambah luka parah pada tubuh Abu Jahal yang roboh dari kudanya. Tubuhnya jatuh terhuyung, terseret di tanah. Dua pemuda itu berhasil membuat sang tiran tersungkur, namun itu bukan akhir. Ikrimah, anak Abu Jahal, melihat ayahnya diserang. Dengan penuh amarah, ia membalas. Ia mengayunkan pedang ke arah Muadz dan mengenai pundaknya hingga nyaris memutuskan lengan. Tapi Muadz tetap bertahan. Ia menarik lengannya yang tergantung dan terus berlari ke arah Nabi untuk melaporkan. Sementara itu, Muawidz terus bertempur, melawan gelombang musuh yang datang. Ia terluka parah dalam proses itu. Tubuh kecilnya bersimbah darah, tapi wajahnya memancarkan ketenangan. Ia tahu, targetnya sudah tumbang. Itu cukup. Muadz akhirnya sampai ke hadapan Nabi. Dengan lengan yang tergantung hanya pada kulit, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah memukul Abu Jahal." Nabi melihatnya dengan penuh haru. Muadz selalu memotong sendiri tangannya agar tak mengganggu geraknya. Sungguh, keberanian seperti itu tidak datang dari latihan pedang atau kekuatan fisik. Ia datang dari iman yang menghunjam dalam, dari cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang membara di dada. Sementara pasukan terus bertempur, berita robohnya Abu Jahal mulai menyebar. Moral pasukan Quraisy mulai goyah. Sosok yang mereka agung-agungkan, kini terkapar tak berdaya di atas tanah. Dan semua itu berawal dari keberanian dua pemuda Ansyar, yang menuliskan nama mereka dalam tinta emas sejarah Islam. Bukan karena nama besar, tapi karena hati besar dan tekad tak tergoyahkan. Langit Badar semakin merah. Debu, darah, dan pekik takbir terus menggema. Di tengah kelelahan pasukan, muncul satu demi satu kabar kemenangan. Abu Jahal, pemimpin kezaliman, telah tumbang. Namun pertarungan belum usai. Di balik awan, Allah menurunkan pertolongan. Malaikat-malaikat berpakaian putih dengan sorban kuning turun dari langit. Mereka bergabung dengan pasukan kaum muslimin, mempercepat kemenangan demi kemenangan. Di antara manusia yang menyaksikan langsung keajaiban ini adalah para pemuda yang masih tegak berdiri walau terluka, Muadz dan Muawidz. Muawidz, meski tubuhnya dipenuhi luka dan tenaga hampir habis, tersenyum puas. Ia tahu, misinya tercapai. Ia tidak mencari kemenangan pribadi, tapi ridho Allah. Meskipun akhirnya ia gugur di medan perang, darahnya menjadi saksi bahwa pemuda pun bisa menjadi pahlawan. Sementara Muadz yang kehilangan lengan tetap bertahan. Ia masih ingin menyaksikan kemenangan Islam, menyambut kabar bahwa pasukan Quraisy lari tunggang langgang meninggalkan medan Badar. Lalu ia mendengar sesuatu yang menggetarkan jiwa. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah melihat ahli Badar dan berfirman, lakukanlah apa yang kalian kehendaki, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian semua." Itu adalah janji langit. Ampunan Allah. Balasan dari keberanian, pengorbanan, dan keyakinan. Muadz menggenggam jubahnya dengan satu tangan yang tersisa. Di hatinya terpatri rasa syukur. Ia bukan sekadar anak muda biasa. Ia adalah bagian dari sejarah Islam yang tak akan pernah dilupakan. Bersama Muawidz, ia menjadi simbol bahwa kemenangan bukan milik mereka yang kuat, tapi milik mereka yang beriman dan ikhlas. Di sore itu, Nabi mendatangi para syuhada yang gugur di Badar. Beliau berdiri di depan jasad Muawidz dan para sahabat lain, meneteskan air mata haru. "Kalian telah menunaikan janji kalian kepada Allah," ujar beliau. Bagi Nabi, setiap jiwa yang gugur di Badar bukan sekadar nama. Mereka adalah pelita Islam. Termasuk dua pemuda Ansyar yang menyerahkan hidup mereka di usia belia demi membela Nabi mereka, demi menegakkan kalimat Tauhid. Di atas langit, para malaikat mencatat nama Muadz dan Muawidz bersama pejuang-pejuang pilihan. Dan bumi Badar menjadi saksi bahwa di sanalah dua pemuda menyerang gunung kesombongan dan berhasil merobohkannya, hanya dengan iman di dada. Kemenangan Badar mengguncang Jazirah Arab. Quraisy tercoreng, sedangkan kaum muslimin mengangkat kepala penuh syukur. Di antara tangis bahagia, terselip air mata kehilangan. Banyak sahabat yang gugur, termasuk satu dari dua pemuda pemberani, Muawidz bin Afra. Ibunya, wanita syalihah yang sudah ikhlas, menerima kabar itu dengan dada lapang. Ia tahu anaknya pergi di jalan Allah. Ia tahu, anaknya tidak sekadar mati, tapi syahid. Dan syahid adalah janji surga.